Jemaat sudah mulai hadir. Oleh pengawas, tamu dipersilakan masuk dan petugas melakukan pengecekan kepada jemaat yang akan memasuki gereja sesuai oleh protap untuk lansia dan anak-anak. Masker. Jemaat memasukkan persembahan ke dalam kotak dan dilanjutkan cuci tangan. Selanjutnya pengukuran suhu tubuh dan dicatat oleh pencatat kehadiran. Selanjutnya oleh penerima tamu disilahkan memasuki ruang ibadah. Pada saat pulang, jemaat diatur oleh petugas yang sebagian lewat pintu samping barat dan sebagian lewat pintu samping timur dan sebagian lewat pintu depan.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan dan mengasihi kepada Tuhan Yesus Kristus, puji syukur senantiasa kita naikkan kepada Tuhan kalau pada hari ini adalah hari penuh sukacita. Hari di mana kita mengingat kembali sejarah kebangunan GKJW. GKJW senantiasa dipanggil untuk terus bersaksi, melayani, dan menjadi berkat dimanapun GKJW berada. Sebagai bagian dari GKJW, marilah kita wujudkan dalam perjamuan kudus pembangunan GKJW. Marilah kita menghadap Tuhan, menaikkan puji dan sembah kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 344 bait 1 dan 2. Bapak dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pemeringatan atau perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jawetan. Dan kita bersama-sama mengungkapkan demikian: pertolongan kita datangnya daripada Allah, Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Allah oleh karena kita diberi kesempatan untuk merayakan Hari Pembangunan Gereja Kristen Jawetan. Hari kebangkitan kita sebagai gerejanya. Meski berbagai pencobaan sedang menghadang, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersamanya menuju kemenangan sejati. Oleh sebab itulah Rasul Paulus bersaksi yang diungkapkan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 yang demikian kesaksian sabdanya.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Mari kita sambut dengan kidung jemaat nomor 441, ayat yang pertama dan ketiga. Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita pada saat ini kita landaskan pada kesaksian sabda yang ada di dalam Alkitab ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan kesaksian sabda ini, mari kita menyatukan hati masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Bapa kekal selamanya. Kami bersyukur Bapa pada saat ini. Dalam situasi dan keadaan bagaimanapun, Kau masih memperkenankan kami beribadah. Untuk itu di dalam ibadah kami pada saat ini, kami landaskan pada kesaksian sabdamu yang ada di dalam Alkitab ini. Kami mohon Kau hadir kuasai hati pikiran kami, sehingga kami siap menerima sabdamu. Demikian juga yang akan menyampaikan sabdamu, kami mohon Kau urapi dengan kuasa Roh-Mu. Kau berikan akal budi dan hikmat, kawicaksanan, sehingga apa yang disampaikan nanti bukanlah kehendak manusia, tapi kehendak-Mu lah Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil dari Injil Matius 14. Injil Matius 14 ayat yang ke-13 sampai dengan 21. Yang demikian kesaksian sabdanya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya
dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pulang, pergi." Saya ulangi, tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yang berbahagia Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari bacaan kita melihat ketika Tuhan Yesus menyepi, mau istirahat mungkin di sana. Ternyata banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Ini menunjukkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bahwa manusia banyak permasalahan. Ketika mereka datang, Yesus tumbuh belas kasihannya melihat orang banyak yang datang. Mereka ada yang disembuhkan dari penyakitnya. Tentu yang susah akan mendapatkan penghiburan. Yang kekurangan akan mendapatkan kecukupan. Ini menunjukkan Bapak, Ibu, dan saudara bahwa selama masih hidup di dunia ini, semua orang tidak akan dapat menghindarkan diri dari masalah. Buktinya apa? Jadi banyak orang yang berbondong-bondong datang pada Yesus untuk mendapatkan kelegaan dan mendapatkan kekuatan. Oleh karenanya janganlah pernah berpikir pula bahwa menjadi pengikut Kristus berarti akan bebas dari masalah. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan hal itu. Bahkan pemazmur mengatakan bahwa kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ini dalam Mazmur 34 ayat 20. Adalah hal yang lumrah, Bapak, Ibu, dan saudara, kita mengalami masalah. Secara pribadi, secara bersama-sama, mungkin juga lembaga. Bahkan bisa saja terjadi secara bertubi-tubi. Yang satu belum selesai, yang lain sudah datang. Tetapi percayalah, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Ada pertolongan. Dan tidak dibiarkan kita jatuh tergeletak. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ini yang diungkapkan dalam Amsal 24 ayat 16a. Sebab
Tuhan menopang tangannya. Ini Bapak Ibu, luar biasa. Bahwa Allah kita adalah mengasihi, Allah yang penuh belas kasihan. Seperti di dalam bacaan kita tadi. Banyak orang yang berbondong-bondong datang pada Tuhan Yesus. Nah, saat Tuhan Yesus ada bersama-sama mereka, murid-murid juga mengalami masalah, Bapak dan Saudara. Apa masalahnya? Ketika melihat orang banyak, situasi sudah agak malam, dan sepi sunyi, jauh dari perkampungan, murid-murid datang pada Yesus, suruh mereka pulang. Nah, tetapi mengapa? Yesus jangan suruh mereka pergi. Justru di sini para murid diangkat, dipercaya sebagai mitra untuk bertanggung jawab dengan 5.000 orang itu. Tuhan memerintahkan mereka untuk memberi makan 5.000 orang. Yang ada, jawab para murid, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Matius 14:17. Secara akal manusia, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, itu sangat mustahil. Itulah sebabnya dengan berbagai alasan murid-muridnya berusaha lari dari masalah yang ada. Yang diungkapkan, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Matius 14:15. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Sehingga bawalah kemari 5 roti dan 2 ikan itu. Bawalah kepadaku. Ternyata Bapak dan Saudara-saudara, ada masalah di sana. Tak ada masalah yang tak dapat diselesaikan bila kita mau menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Karena Dia maha sanggup mengubah masalah menjadi berkat. Coba bayangkan Bapak dan Saudara-saudara. Dengan 5.000 orang, hanya 5 roti dan 2 ikan. Masalah besar. Jelas tidak cukup. Tapi Yesus katakan, bawalah ke sini. Tuhan Yesus menengadah ke langit dan bisa mencukupi kebutuhan mereka semua. Mengubah tidak menjadi ada. Masalah terkadang diizinkan terjadi agar kita belajar berserah kepada Tuhan. Jadi kalau ada masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah dengan pekerjaan kita, Bapak Ibu dan Saudara, di sini memang masalah diizinkan terjadi agar kita belajar bersandar, berserah kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri dan tidak membatasi kuasa Tuhan dengan keterbatasan kita. Ketika 5 roti dan 2 ikan itu diserahkan kepada Tuhan Yesus, Ia menengadah ke langit dan sanggup dan mengucap berkat, lalu mecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Ternyata di sini murid-murid diberi tugas untuk membagi-bagikan semuanya dan tercukupi, bahkan tersisa 12 bakul. Orang yang 5.000 terkenyangkan, tidak terhitung laki-laki dan perempuan. Ini Bapak dan Saudara pelajaran bagi kita sekalian. Demikian juga kalau kita mengenang sejarah perjalanan gereja kita, Gereja Kristen Jawitan, yang pernah mengalami permasalahan. Tetapi atas bimbingan dan pertolongan Tuhan, ternyata mampu, diberikan kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang diambang kehancuran, tapi dipersatukan kembali menjadi patunggilan Kang Nyawiji. Oleh karenanya Bapak dan Saudara,
Setiap bulan Agustus jemaat-jemaat di lingkup GKJW ini memperingati hari pembangunan GKJW. Karena menurut sejarah saya katakan tadi pernah terjadi pada tahun 1946. Ketika zaman penjajahan, setelah zaman penjajahan pasca kemerdekaan. Terjadi masalah. Pemimpin gereja, khususnya gereja Kristen Jawitan. Nah, seperti yang sering disampaikan bahwa karena pertolongan Tuhan saja, maka gereja mampu mengatasi persoalan yang terjadi pada saat itu. Demikian juga di dalam bacaan kita tadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hanya pertolongan dan berkat Tuhan para murid dipakai jadi mitra untuk melaksanakan karya Tuhan. Demikian juga kita sekalian Bapak Ibu dan saudara sebagai warga gereja Kristen Jawitan dipanggil sebagai mitra untuk mampu menyelesaikan permasalahan dan mampu berbagi. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang sanggup merubah segala-galanya. Allah yang penuh kasih terhadap kita sekalian. Itu Bapak dan saudara-saudara. Demikian juga dalam bergereja, di dalam konteks GKJW perjamuan yang renungan kita pada saat ini mendasari untuk masuknya perjamuan kudus. Perjamuan kudus pembangunan saat ini mengingatkan kita akan seringkali kita ini, egoisme kita ini tinggi. Kelompok-kelompok lokalitas jemaat. Dan ini diajak kita untuk melihat, melakukan ke depan perubahan-perubahan yang nyata. Bahkan menuju ke depan pada saat ini Bapak dan saudara. Kita akan dimampukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada saat ini. Yang disahkan Gereja Kristen Jawitan, yang biasanya perjamuan kudus bersama-sama dan sekarang dilaksanakan secara virtual. Di rumah-rumah. Tapi ini tidak mengurangi kehadiran Kristus di dalam keluarga kita. Kita dipanggil untuk menghadirkan Kristus di tengah-tengah umat. Untuk itu, Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita dipanggil sebagai mitra Allah. Diajak membuang ekuitasisme, lokalitas menuju inklusivitas dan universitas. Sinode GKJW. Cita-cita GKJW adalah mandiri dan menjadi berkat. Harus kita pahami sebagai yang sudah terjadi. Dan akan terus disempurnakan secara eskatologis dalam tuntunan Roh Kudus. Oleh karenanya Bapak dan saudara-saudara, perjamuan kudus pembangunan GKJW sebagai perjamuan Tuhan. Bahwa yang digunakan di dalam ayat 19, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Oleh karenanya bila disejajarkan dengan Matius 26 ayat 26, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mengisyaratkan bahwa pemberian makan dipandang sebagai antisipasi atau bayangan dari perjamuan terakhir. Perjamuan kudus pembangunan GKJW adalah perjamuan yang Tuhan adakan melalui gerejanya. Ia mengundang setiap umatnya, warganya untuk menghayati panggilannya sebagai warga kerajaan Allah. Di dalam gereja Kristen Jawitan, setiap anggota dipersekutukan dalam pemahaman GKJW sebagai mitra Allah, ruang gawe Allah, meninggalkan pikiran-pikiran yang sempit, meninggalkan lokalitas jemaat menuju kehidupan komunal GKJW, dan merengkuh GKJW yang mandiri dan menjadi berkat. Untuk itu Tuhan memberikan kemampuan pada kita. Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita jika kita menghadapi permasalahan hidup. Marilah kita bersama-sama memasuki perjamuan kudus ini nanti
dengan hati yang tulus, hati yang pasrah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita bersama-sama akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama orang percaya, dan nanti kita wujudkan dalam bentuk kita bersama-sama menerima perjamuan kudus yang akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama umat percaya seluruh dunia, kita mengungkapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku dipersilakan duduk kembali. Ibu Bapak dan saudara-saudara kekasih Tuhan, di dalam sidang Majelis Agung pertama Pasca Kemerdekaan, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 1946, Gereja Kristen Jawetan dimampukan kembali oleh Allah untuk membangun dan bersyukur atas keberadaannya setelah melalui batu ujian yang berat di masa penjajahan. Memang perjalanan sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur ini ternyata tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Ada saat-saat di mana umat Kristen kehilangan kesetiaan dan cinta kasihnya, baik terhadap Tuhan maupun terhadap gerejanya. Namun patutlah disyukuri bahwa kemudian batu ujian itu telah berhasil dilampaui. Tuhan sendiri yang telah berkenan membangun kembali Gereja Kristen Jawetan dan membimbing perjalanan gerejanya ini menuju kematangan dan kedewasaan. Maka sekarang marilah kita ungkapkan syukur kita dalam wujud memenuhi undangan Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan, dengan tubuh dan darahnya. Karena Kristus telah berkenan membangun kembali Gereja Kristen Jawetan selaku organisme, yakni sebagai tubuh Kristus, sekaligus membangun kembali Gereja Kristen Jawetan selaku organisasi, yakni melalui terhimpunnya kembali jemaat-jemaat dalam satu wadah Majelis Agung Gereja Kristen Jawiwetan. Hanya melalui kesetiaan jemaat-jemaat se-GKJW ditata kembali, baik dalam persekutuannya maupun dalam organisasinya. Untuk itu, mari kita bersama-sama masuk di dalam meja perjamuan kudus ini
dengan bersamaan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 421 ayat yang pertama. Saudara-saudara, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan kudus untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui hari pembangunan Gereja Kristen Jawetan. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 35 ayat yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kami datang menghampiri hadirat. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan bersama-sama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti dan memohon berkat dan membagikan kepada murid-murid-Nya dan bersabda, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan oleh karena kamu untuk pengampunan akan dosa-dosamu. Jadikanlah ini peringatan akan daku dan penantian akan kedatanganku." Terimalah dan layankanlah.
terimalah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan oleh karena kamu untuk pengampunan akan dosa-dosamu. Jadikanlah ini peringatan akan daku dan penantian akan kedatanganku. Sabdanya, terimalah. Semua sudah siap dan makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan oleh karena kamu untuk pengampunan akan dosa-dosamu. Jadikanlah ini peringatan akan daku dan penantian akan kedatanganku. Selanjutnya Tuhan Yesus mengambil cawan berisi anggur. Inilah darahku yang kutumpahkan untukmu, untuk pengampunan akan dosa-dosamu. Jadikanlah ini peringatan akan daku dan penantian akan kedatanganku. Sabdanya, terimalah dan layankanlah. Inilah darahku, darah perjanjian yang baru, yang kutumpahkan untukmu untuk pengampunan akan dosa-dosa. Jadikanlah ini peringatan akan aku dan penantian akan kedatanganku. Terimalah. Inilah cawan perjanjian baru, yang oleh darahku yang kutumpahkan untukmu untuk pengampunan akan dosa-dosamu. Jadikanlah ini peringatan akan kamu dan penantian akan kedatanganku. Terimalah. Inilah cawan perjanjian baru, oleh darahku yang kutumpahkan untukmu untuk pengampunan akan dosa-dosamu. Jadikanlah ini peringatan akan daku dan penantian akan kedatanganku. Sabda ini semuanya sudah siap. Sabdanya, minumlah. Inilah cawan perjanjian baru, yang oleh darahku yang kutumpahkan untukmu untuk pengampunan akan dosa-dosamu. Jadikanlah ini peringatan akan daku dan penantian akan kedatanganku. Maka saudara-saudara, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2:20. Kiranya damai sejahtera dan hidup kekal menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara, setelah kita menerima anugerah dan dari Allah yang berupa perjamuan kudus, pembangunan Gereja Kristen Jawetan pada saat ini, mari kita bersyukur kepada Allah yang akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan karena berkat-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita menyerahkan persembahan, baiklah kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Bersamaan kita dengan menyerahkan persembahan, kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 439 bait yang pertama. Bila tapan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akhiri ibadah kita ini di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat ini karena sabda-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau penuh belas kasihan pada kami. Dan kami menyadari bahwa manusia hidup selama di dunia ini banyak masalah dan tantangan. Dan Engkau mengajarkan kepada kami, Kau memberikan kemampuan kepada kami untuk mendapatkan jalan keluar. Berdasarkan kami dekat, bersandar dan berserah kepadamu. Dan kami bersyukur Bapa pada saat ini, Engkau telah melimpahkan kasih-Mu. Engkau telah menganugerahkan pada kami, boleh menerima perjamuan kudus. Ini merupakan tanda cinta kasih Allah, tanda belas kasihan Allah yang memberikan makanan rohani bagi kami. Jadikanlah kekuatan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan.
Selanjutnya Tuhan, perkenankan kami menyerahkan warga jemaat-Mu seluruhnya ke tangan kasih-Mu. Ini Tuhan, berkati mereka, cukupkanlah mereka dalam segala hal kebutuhan hidupnya. Kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sedang menderita sakit, Kau hadir, Kau jamah memberikan kesembuhan, pemulihan, dan keselamatan. Demikian juga anak-anak kami yang masih belajar di bangku sekolahan, Tuhan berkati. Anak kami yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan, kiranya Tuhan tolong dan berkati pula. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun dalam minggu ini, biarlah bertambah umur, semakin bijak dan semakin dekat kepadamu. Demikian juga yang berulang tahun pernikahannya, Tuhan memberkati. Biarlah menjadi keluarga yang binerkahan, keluarga yang menjadi saluran berkat. Tuhan, kami menyerahkan para penatua, diaken, pengurus kelompok, badan-badan pembantu yang telah Kau panggil, Kau pilih. Mampukanlah mereka untuk melakukan tugas panggilannya, menghadirkan damai sejahtera Allah, menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarganya, tengah-tengah masyarakat ini. Biar damai sejahtera itu sungguh terjadi. Untuk itu berikanlah ketulusan, ketaatan, kesetiaan, dan kebenaran di dalam melayani di jemaat-Mu ini. Demikian juga kami berdoa untuk para pendeta baku, pendeta aktif, maupun pendeta yang sudah emeritus. Kiranya Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan berkati mereka semua, mampukan mereka untuk setia dalam pelayanan. Tuhan, kami juga pada saat-saat ini dalam situasi dan keadaan pandemi corona yang membuat semuanya berubah. Kami mohon Tuhan, Kau memberikan kemampuan pada kami, memberikan jalan keluar bagi kami di dalam menapai kehidupan maupun di dalam menjalankan kehidupan kami sehari bersama-sama, sehingga kami boleh terlepas dari COVID-19 ini. Dan selanjutnya Tuhan, kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Ini Tuhan, berkati persembahan ibadah minggu maupun persembahan syukur perjamuan kudus. Berkati dan sucikan untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Berkati bagi mereka yang telah menyerahkan persembahan maupun yang belum sempat menyerahkan persembahan. Dan selanjutnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami ini dan kami akan memasuki dunia nyata. Mohon penyertaan dan bimbingan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu berjalan dalam kebenaran-Mu, mampu berjalan dalam keadilan-Mu, dan mampu berjalan dalam kasih-Mu. Ini Tuhan doa permohonan kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan berdoa. Bapa kami diwujudkan dalam bentuk pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kekuasaan, kemuliaan selamanya. Amin. Amin.
Ibu bapak dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, saling layanilah antara satu dengan yang lain dan dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini, bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara-saudara sekalian. Untuk itu, mari kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 440 ayat yang pertama. Di penetapan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Marilah kita bersama-sama menerima berkat melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 474.